Di dunia olahraga profesional, banyak atlet yang bercita-cita menembus panggung internasional. Mereka membayangkan bagaimana rasanya tampil di hadapan ribuan penonton di negara lain, mengenakan jersey klub asing dan merasakan atmosfer pertandingan yang jauh berbeda dari kompetisi domestik. Bagi sebagian besar atlet Indonesia, mimpi itu masih terbentur pada satu masalah klasik, yaitu izin bermain dari klub atau institusi asal. Masalah itu terdengar sederhana, namun bagi mereka yang ingin berkembang, inilah penghalang terbesar. Sekitar 4 bulan lalu, Megawati Hangestri, bintang voli putri yang akrab disapa Megatron, berbicara terus terang tentang hal ini. Ia mengatakan bahwa hambatan terbesar bagi pemain Indonesia bukanlah kemampuan, melainkan izin ke luar negeri. Pernyataan itu terkesan sederhana, tetapi sesungguhnya menyimpan kritik tajam terhadap sistem olahraga nasional yang seringkali lebih banyak menahan daripada mendorong atlet berkembang. Waktu itu, sebagian orang mungkin menganggap ucapannya hanya keluhan, sesuatu yang seakan-akan terlalu berlebihan. Namun kini, apa yang dulu hanya sebuah peringatan telah berubah menjadi kenyataan yang dialaminya sendiri. Setelah musim luar biasa bersama Red Sparks di Korea, Megawati mendapat kontrak baru dari klub Turki, Manisa BBSK. Klub ini memproyeksikan Megawati sebagai salah satu pilar serangan mereka di Liga Voli Turki 2025-2026, sebuah kompetisi elit yang menampilkan banyak bintang dunia. Tetapi langkahnya ke Eropa tidak berjalan mulus. Statusnya sebagai pemain Bank Jatim membuat segalanya rumit. Untuk bisa bermain secara resmi di luar negeri, seorang pemain membutuhkan International Transfer Certificate atau ITC. Dokumen ini hanya bisa dikeluarkan oleh federasi nasional, dan federasi pun tidak bisa bergerak jika klub asal belum memberi lampu hijau. Dalam kasus Megawati, Bank Jatim menahan izin itu karena masih membutuhkan jasanya di Livoli divisi utama. Situasi ini memaksa Megawati kembali ke Indonesia, bahkan ketika ia sudah diperkenalkan sebagai pemain baru Manisa BBSK. Klub Turki harus menunggu, sementara ia berkewajiban memperkuat Bank Jatim di ajang domestik. Baru setelah itu, ia dijadwalkan kembali ke Turki sekitar pertengahan Oktober. Ironi pun muncul. Apa yang dulu ia suarakan tentang sulitnya izin, kini justru menimpa dirinya sendiri. Mengapa izin bermain di luar negeri bisa begitu sulit? Ada beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, struktur kompetisi domestik Indonesia masih sangat bergantung pada bintang-bintang besar untuk mendongkrak pamor. Kehadiran pemain seperti Megawati menjadi magnet utama penonton, sponsor, dan gengsi bagi sebuah klub. Kehilangan pemain andalan sama saja kehilangan daya tarik. Wajar jika klub merasa keberatan melepas mereka begitu saja, terutama menjelang kompetisi penting. Kedua, kepentingan klub seringkali berkaitan dengan identitas institusi atau daerah. Bank Jatim misalnya bukan sekadar klub olahraga, tetapi bagian dari institusi yang membawa nama provinsi. Mereka ingin mengamankan prestasi di Livoli, karena hal itu bisa dianggap sebagai pencapaian besar. Dalam konteks lokal, kemenangan di Livoli memberi kebanggaan tersendiri, meskipun di kancah internasional dampaknya tidak begitu besar. Ketiga, faktor administrasi dan regulasi juga tak bisa diabaikan. Secara formal, klub asal memegang kendali penuh atas ITC. Jika mereka tidak merestui, federasi tidak akan berani mengeluarkan izin. Mekanisme birokratis ini membuat pemain benar-benar tergantung pada kebijakan klub. Di negara-negara dengan sistem olahraga yang lebih modern, biasanya ada aturan yang melindungi hak atlet untuk berkembang. Tetapi di Indonesia, peraturan justru seringkali berpihak pada institusi. Keempat, ada paradoks yang mencolok antara dukungan dan pembatasan. Ketika seorang atlet mendapat kontrak dari luar negeri, publik dan federasi biasanya merasa bangga, memuji sebagai pencapaian luar biasa. Namun di balik kebanggaan itu, sistem justru membatasi dengan alasan kepentingan lokal. Inilah yang membuat pernyataan Megawati terasa relevan dan bahkan semakin tajam. Izin jauh lebih sulit daripada bersaing di lapangan. Dampaknya terhadap karir dan mental atlet tidak bisa dianggap remeh. Dari sisi profesional, keterlambatan Megawati bergabung dengan Manisa BBSK jelas mempengaruhi adaptasi. Ia kehilangan waktu untuk memahami strategi pelatih, membangun chemistry dengan rekan setim, dan menyesuaikan diri dengan gaya permainan Liga Turki. Di kompetisi setingkat itu, persiapan sejak awal musim adalah faktor penting. Dari sisi mental, situasi ini bisa menimbulkan rasa frustasi. Megawati pasti ingin memberikan yang terbaik bagi klub luar negeri yang sudah percaya padanya. Tetapi pada saat yang sama, ia juga tidak bisa mengabaikan kewajiban kepada klub asal.
Ditarik ke dua arah yang berbeda membuat seorang atlet merasa gamang. Lebih jauh lagi, dari sisi reputasi, kasus seperti ini bisa menimbulkan efek domino. Klub asing mungkin akan ragu ketika hendak merekrut pemain Indonesia karena takut terkendala izin. Jika itu terjadi, bukan hanya Megawati yang rugi, tetapi juga pemain-pemain muda yang bermimpi mengikuti jejaknya. Dunia internasional bisa saja menganggap Indonesia belum siap melepas talenta-talenta terbaiknya. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah ini? Pertama, perlu ada reformasi sistem izin. Federasi harus punya mekanisme jelas agar setiap atlet yang mendapat tawaran internasional bisa memperoleh dukungan penuh. Klub lokal sebaiknya diberi kompensasi atau solusi lain, sehingga tidak merasa dirugikan saat melepas pemainnya. Kedua, penting adanya roadmap karir atlet. Klub dan federasi tidak bisa hanya memikirkan kepentingan jangka pendek dalam kompetisi domestik. Mereka perlu menyusun perencanaan yang memberi ruang bagi atlet untuk berkembang di luar negeri, karena manfaat jangka panjangnya akan jauh lebih besar. Ketiga, kesadaran publik harus terus dibangun. Tekanan dari masyarakat bisa mendorong perubahan kebijakan. Jika publik semakin keras menuntut agar atlet Indonesia diberi kebebasan, klub dan federasi tidak bisa lagi menutup telinga. Megawati kini bukan hanya seorang pemain yang hebat, tetapi juga simbol dari persoalan yang lebih luas. Ia adalah suara yang sejak awal sudah mengingatkan bahwa izin adalah batu sandungan terbesar, dan kini ia sendiri menjadi korban nyata. Pengalamannya mengajarkan bahwa jalan menuju panggung internasional bagi atlet Indonesia bukan hanya soal talenta dan kerja keras, tetapi juga soal sistem yang masih kaku dan seringkali tidak berpihak pada pemain. Kisahnya juga memberi pertanyaan besar bagi semua pihak yang terlibat. Apakah kita mau terus membiarkan situasi ini berulang, atau mulai berbenah agar atlet bertalenta bisa berkembang tanpa hambatan administrasi? Jika sistem tidak segera dibenahi, maka akan selalu ada kisah serupa di masa depan. Atlet-atlet hebat bisa terjebak bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena izin yang menahan langkah mereka. Bagi Megawati, perjalanan ini mungkin hanya satu dari sekian banyak ujian. Ia akan tetap menjadi sorotan baik ketika membela Bank Jatim di Livoli maupun ketika akhirnya kembali ke Turki. Namun lebih dari sekedar pertandingan, perjalanan ini menjadi cermin bagi dunia olahraga Indonesia. Jika benar ingin melahirkan atlet kelas dunia, maka negara, federasi, dan klub harus memberi kebebasan sebesar-besarnya. Megawati telah berani bersuara, dan kenyataan membuktikan bahwa ucapannya benar. Kini, bola berada di tangan para pengambil kebijakan. Apakah mereka akan belajar dari kasus ini, atau membiarkan lingkaran masalah yang sama menjerat generasi berikutnya? Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low,